Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembacaan Kitabul Ilmi di Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, na'udu ila ma dzakarna awalan min fadhailil ilmi. Kita kembali pada apa yang kita jelaskan tentang fadilah ilmu. Bil ilmi ya'budul insanu rabbahu ala basiratin. Ini karena dengan ilmu seseorang beribadah kepada Allah berdasarkan basirah. Fayata'allaku qalbahu bil ibadati wa yatanawwaru qalbahu biha. Maka hatinya akan selalu terpaut dengan ibadah dan juga diterangi dengan ibadah itu. Wa yakunu fa'ilan laha ala annaha ibadatun la ala annaha 'adatun. Maka dia melakukan hal tersebut berdasarkan hal itu dan menganggap bahwasannya hal itu adalah ibadah, bukan sebagai annaha 'adah, ya, bukan sebagai adat kebiasaan saja. Walihada idza shala al-insanu ala hadzal nahwi fa innahu madmunun lahu ma ahbarallahu bihi min anna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oleh karena itu, apabila seorang mengerjakan salat berdasarkan sikap ini, maka dia termasuk orang yang madmunun, dijamin oleh apa yang diterangkan Allah, bahwasanya salat akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Wa min ahammi fadailil ilmi ma yali. Di antara keutamaan ilmu yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, annahu irasul anbiya'i. Fal anbiya'u alaihimus salatu wassalamu lam yurithu dirhaman wala dinaran wa innama warasul ilma. Faman akhada bil ilmi faqad akhada bihadzin wafirin min irasil anbiya'i. Bahwasanya ilmu adalah warisan para nabi, dan para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak mewariskan dirham maupun dinar. Mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi. Fa antal ana fil qarnil khamisi ashar idza kunta min ahli ilmi tarisu Muhammadan wa hadha min akbaril fadaili. Maka engkau berada di abad ke-15 Hijriah. Apabila engkau merupakan seorang ahlul ilmi, maka engkau telah menerima warisan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan fadilah yang paling besar. Kemudian keutamaan ilmu yang kedua adalah annahu yabqa wal malu yanfa. Bahwasanya ilmu ini kekal, sedangkan harta itu fana, akan sirna. Fada Abu Hurairah radhiyallahu anhu min fuqara'i sahabati hatta innahu yasqutu minal ju'i kal mughma alaihi was'alukum billahi hal yajri li Abi Hurairah takara bainan nasi fi asrina amla. Inilah contoh adalah Abu Hurairah
Beliau merupakan termasuk dari sahabat yang fakir sehingga ia sering terjatuh, ya, seperti pingsan karena menahan lapar. Dan demi Allah, as'alukum, saya bertanya pada kalian, apakah nama Abu Hurairah selalu disebut di kalangan manusia pada zaman kita sekarang atau tidak? Naam, yajri katsiran fa yakunu li Abi Hurairah ajrun min intifa'i bi ahadisihi. Ya, namanya banyak disebut sehingga Abu Hurairah mendapatkan pahala dari pemanfaatan hadis-hadisnya, hadis yang beliau riwayatkan. Idil ilmu yabqa wal malu yafna. Fa'alaika ya talibul ilmi an tastamsaka bil ilmi faqad sabata fil hadisi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Maka engkau, wahai penuntut ilmu, wajib memegang teguh ilmu. Di dalam satu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Dan satu lagi, keutamaan ilmu ada sekitar 13. Kita bagi dalam 3 bagian. Dan yang ketiga, annahu yata'abbu sahibahu fil hirasati. Bahwasanya ilmu tidak merasa lelah, ya, tidak membuat lelah pemiliknya dalam menjaga ilmu. Li'annahu idza razaqakallahu ilman famahaluhu fil qalbi la yahtaju ila sanadiqin aw mafatihin aw ghairiha. Sanadiqa aw mafatiha aw ghairiha. Karena apabila Allah memberikan rizki kepadamu berupa ilmu, maka tempat ilmu itu ada di dalam hati yang tidak membutuhkan sunduk-sunduk sanadiqa, kotak-kotak penyimpanan, au mafatiha, atau kunci atau selainnya. Huwa fil qalbi mahrusun. Ilmu itu di dalam hati terjaga. Wa fin nafsi mahrusun. Di dalam jiwa terjaga. Wa fil waqti nafsihi huwa harisun laka. Dan dalam waktu yang bersamaan dia pun menjagamu, karena dia akan li'annahu yahmika minal khatari bi'idhnillahi azza wa jalla fal ilmu yahrusuka, memeliharamu dari bahaya atas izin Allah, maka ilmu itu akan menjagamu. Walakinal malu anta tahrusuhu taj'aluhu fi sanadiqa wara'al aghlaqi wa ma'adhalika takunu ghaira mutmainin alaihi. Walakin, sedangkan harta engkaulah yang harus menjaganya, yang harus engkau simpan di dalam peti-peti kotak yang terkunci. Sekalipun demikian,
Ya, walam telah kamu kunci, kamu merasa tidak tenang. Tapi keutamaan ilmu yang selanjutnya akan dibaca pada kesempatan lain. Barakallahu fikum.